Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aditya Nur Ramadan, kelas 11 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan pengalamatan dengan metode VLSM. Pengertian dari VLSM adalah teknik subnetting yang memungkinkan admin jaringan untuk mengalokasikan alamat IP secara efisien dengan menggunakan subnet mask yang berbeda untuk segmen jaringan yang berbeda. Juga sebuah cara pengelolaan pengalamatan IP yang lebih terstruktur dibandingkan sekedar menggunakan FLSM Fixed Length Subnet Mask. Menggunakan metode VLSM juga adalah metode yang berbeda dengan memberikan suatu network address lebih dari satu subnet mask, berbeda dengan CIDR di mana satu network address hanya memiliki satu subnet mask saja. Lalu manfaat dari penggunaan metode VLSM ini juga ada di efisiennya penggunaan alamat IP. Lalu alamat IP yang dialokasikannya juga sesuai dengan kebutuhan ruang host setiap subnet. Lalu mendukung rute agregasi yang juga disebut truth summarization. Salah satu keuntungan utama VLSM juga ada membantu administrator jaringan dalam mengalokasikan alamat IP dengan membuat subnet yang selanjutnya akan mengurangi pemborosan alamat IP. Di sini ada contoh satu studi kasus yang dimana dengan latar belakang Anda adalah seorang administrator jaringan yang dihadapkan pada tugas untuk merancang dan mengonfigurasi subnet di sebuah perusahaan yang memiliki beberapa departemen dengan kebutuhan jaringan yang berbeda. Anda diberi blok alamat IP 192.168.1.0 dengan prefiks 24. Dengan kebutuhan, Departemen A membutuhkan 50 alamat IP, 2. Departemen B membutuhkan 20 alamat IP, Departemen C membutuhkan 10 alamat IP, dan Departemen D membutuhkan 5 alamat IP. Di sini langkah-langkahnya kita tentukan dulu departemen mana yang membutuhkan subnet lebih besar. Di sini Departemen A membutuhkan 50 alamat IP. Untuk mengakomodasikannya, Anda memerlukan subnet mask dengan ruang yang cukup. Dengan menggunakan subnet mask 255.255.255.192 dengan prefiks 26 untuk memberikan 64 alamat. 62 diantaranya dapat digunakan untuk alokasikan subnet ini untuk Departemen A. Alamat untuk Departemen A 192.168.1.0 prefiks 26. Lalu alamat yang kita bisa gunakan ada dari 192.168.1.1 hingga 192.168.1.62 dengan broadcast 192.168.1.63. Lalu selanjutnya kita akan menentukan untuk Departemen B. Di Departemen B ini kita membutuhkan 20 alamat IP dengan menggunakan subnet mask 255.255.254 dengan menggunakan prefiks 27 yang memberikan 32 alamat. 30 diantaranya dapat kita gunakan untuk Departemen B yang dimana IP-nya 192.168.1.64 prefiks 27. Lalu alamat yang bisa digunakannya ada dari 192.168.1.65 hingga 192.168.1.94 dengan broadcastnya yaitu 192.168.1.95. Lalu untuk di Departemen C kita membutuhkan 10 alamat IP
dengan menggunakan subnet mask 255.255.240 dengan menggunakan prefix 28 yang bisa memberikan 16 alamat, yang dimana 14 diantaranya dapat digunakan untuk Departemen C dengan IP 192.168.1.96 dengan prefix 28. Lalu alamat yang bisa digunakannya ada dari 192.168.1.97 hingga 192.168.1.110 dengan broadcast 192.168.1.111. Lalu untuk di Departemen D kita membutuhkan 5 alamat IP. Lalu kita akan menggunakan subnet mask dengan subnet mask 255.255.255.248 dengan IP 29 yang memberikan 8 alamat, di antara 6 diantaranya dapat digunakan. Alamat untuk Departemen D yang dimana alamat IP-nya 192.168.1.112 dengan prefix 29. Lalu alamat yang bisa digunakannya ada dari 192.168.1.113 hingga 192.168.1.118 dengan broadcast 192.168.1.119. Lalu kesimpulannya, metode VLSM ini memungkinkan pemanfaatan alamat IP dengan lebih efisien dan tanpa pemborosan. Juga menyesuaikan ukuran subnet sesuai dengan kebutuhan setiap bagian dari jaringan. Dan memaksimalkan juga penggunaan ruang alamat yang tersedia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.